yang SD, ya SD ini sudah 50%, alhamdulillah. Artinya semua sekolah sudah tersampaikan, hanya saja bagaimana mengaktifasikannya untuk siswa yang belum maksimal nampaknya. Kalau untuk tenaga pendidikan sudah maksimal nampaknya di Bapak Ibu sekalian. Dengan segala rahmat dan maha pengasihnya yang kami memohon minta, mudah-mudahan hajat yang kami sampaikan kepadamu Kau berkenankan ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kita minta kesediaan yang terhormat Bapak Ali Gaban untuk memberikan sambutan kepada Bapak. Kami dipersilakan. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana suara saya Bu Nel? Bagus Bu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berhadir dalam rangka pelatihan belajar ID ini. Selawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonya lah kita tetap dalam keimanan kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bintan yang kali ini diwakili oleh Pak Kabid Pak Husni. Yang saya hormati Bapak Ibu Korwas ya Bintan, Bapak Ibu pengawas, dan saya banggakan Bapak Ibu peserta serta rekan-rekan tim dari Belajar ID yang sudah berkeliling hampir ke 5 kabupaten kota, ini yang ke-6, terus tetap semangat mengawal proses pembelajaran ID Bapak Ibu guru di Kepulauan Riau. Pertama, permohonan maaf dari Pak Kepala karena sejatinya beliau ingin sekali membuka kegiatan ini dan bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu. Namun karena beliau sedang ada kegiatan di Padang, jadi dalam perjalanan pula tidak sempat, tidak bisa membuka kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan kepada Pak Husni juga ya. Akun Belajar ID ini bermula dari tahun 2020 kemarin itu awal-awal pandemi. Namun karena keterbatasan dari program ini tidak seluruhnya untuk jenjang pendidikan ya, jenjang pendidikan itu dibagikan. Jadi pada tahun 2020 hanya sebagian saja yang bisa mengikuti Belajar ID. Namun pada tahun 2021 melalui Persesjen nomor 16 Kemendikbud mengeluarkan aturan baru bahwasannya untuk semua jenjang Bapak Ibu sekalian, itu baik dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, bahkan kesetaraan diberikan akun Bapak Ibu sekalian, akun Belajar ID ya. Sebenarnya Belajar ID ini sama dengan Google penggunaannya. Kita numpang menggunakan perangkat Google ya, perangkat Google yang ada di internet begitu. Tetapi ini khas untuk pendidikan kita ganti belakangnya dengan Belajar ID, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sasaran penggunaan Belajar ID kita dimonitor secara nasional Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana ketercapaian penggunaan dari akun Belajar ID ini, baik untuk PAUD ya, untuk guru dan siswanya,
tentunya atas bimbingan gurunya nanti penggunaannya kepada orang tua juga. SD mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 7 sampai 9, SMA dan paket A, paket C juga untuk guru dan tenaga kependidikan ya Bapak Ibu sekalian. Selain itu, untuk tenaga kependidikan seperti dari dinas ya dan pengawas juga diberikan. Namun ini atas permohonan dari dinas, nanti akan disampaikan oleh tim kita, kapten dan kokapten, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa bagaimana cara mendapatkan akun belajar ID ini. Secara umum nanti digambarkan bahwasannya dan saya laporkan Bapak Ibu sekalian, penggunaan untuk akun belajar ID ini adalah premiumnya dari Google Workspace. Artinya Gmail kita diberikan, Google Meet ya, seperti Zoom ini nanti akan dapat semacam Zoom yang unlimited tanpa batas ya, waktunya 24 jam, tetapi dalam kapasitas pertemuannya itu sekitar 200-an ya, 200-an siswa bisa berkumpul dan itu cukup untuk kita melakukan interaksi pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Ada juga Drive yang unlimited, Classroom, ya, Jamboard, papan tulis, slide dan yang lain-lain. Nanti para kapten, co-kapten dan Google Master Trainer termasuk Pak Sarijal dan Bu Nelly juga termasuk lulusan dari Google Master Trainer ini nanti akan memandu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai dengan perlahan-lahan karena kita tahu tingkat kemampuan dari Bapak Ibu sekalian itu berbeda-beda sampai nanti bisa. Selanjutnya dalam kegiatan ini PMP sebenarnya hanya mendukung Bapak Ibu sekalian dari komunitas belajar ID. Komunitas belajar ini adalah gabungan dari Duta Rumah Belajar yang diseleksi langsung oleh Pusdatin, yang kapten kita adalah Pak Sumadi, Duta Rumah Belajar yang kedua ya. Setelah itu Pak Nurzaman, ko-kapten dari Bintan, Pak Fauzan, ko-kapten dari Natuna, begitu, dan yang lain-lain, Bapak Ibu sekalian. Secara nasional, aktivasi pembelajaran ID Kepulauan Riau itu ranking 4, Bapak Ibu. Alhamdulillah karena kerja keras kita semua, kita baru aktivasi 31,13%. Untuk di Kepulauan Riau, Bapak Ibu sekalian, aktivasi yang tertinggi itu adalah Kabupaten Lingga 40%. Selanjutnya nomor 2 adalah Tanjung Pinang 38% dan Ketiga Bintan sebanyak 36%. Dari kabar yang kami ketahui, Pak Ustadz juga dan dinas juga Bapak Ibu sekalian ya sudah menggalakkan sebenarnya baru belajar ID ini di awal-awal. Mungkin ada yang sekali, ada yang 2 kali pelatihannya kali ini, tapi kami minta tetap juga fokus Bapak Ibu sekalian karena aplikasi ini terus berkembang Bapak Ibu sekalian. Mungkin waktu pelatihan pertama Jimitnya belum ada host atau belum bisa mendesain gambar backgroundnya, tetapi kali ini sudah ada tambahan dari aplikasi kita. Yang aktivasi kalau kita lebih mendalam lagi melihat Kabupaten Bintan, yang rendah ya, persentase yang paling rendah itu adalah jenjang PAUD, ya kan, masih 1,4 dari 4.261 akun yang disediakan masih 1,41%, 1,5% ada ini nanti yang mengampu dari kelas PAUD untuk bisa perlahan-lahan, karena kita tahu ya perlahan-lahan untuk bisa memandu bagaimana mengaktifasi dan menggunakannya dalam pembelajaran. Yang kedua ini kesetaraan Bapak Ibu sekalian, ini masih 2,15% walaupun tidak banyak ya.
mungkin ini karena informasi belum mereka ketahui, baru 93, baru 2,15% yang aktif. Kalau untuk jenjang SD, ya SD ini sudah 50%, alhamdulillah. Artinya semua sekolah sudah tersampaikan, hanya saja bagaimana mengaktifasikannya untuk siswa yang belum maksimal nampaknya. Kalau untuk tenaga pendidikan sudah maksimal nampaknya ini Bapak Ibu sekalian. Untuk SMP alhamdulillah juga sudah 43% dari 8.373 akun yang disediakan. Secara mendalam nanti Bapak tim pengajar, narasumber yang akan memberikan arahan tentang bagaimana penggunaan aplikasi dari Belajar ID ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Bapak Kepala Dinas yang kali ini diwakili oleh Pak Kabid SMP untuk bisa memberi arahan, masukan dan semangat kepada Bapak Ibu guru kita untuk bisa selalu belajar dan tetap belajar Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Koordinator PTP LPMB Kepulauan Riau, Bapak Ali Ramangkaban MPD. Kebetulan beliau juga GMT dari Belajar ID Kepulauan Riau. Ibu Bapak semua, sangat penting akun Belajar ID dan pemanfaatan Belajar ID yang harus kita terapkan dalam pembelajaran. Itu yang diharapkan oleh LPMP. Semoga dengan kebijakan-kebijakan beliau untuk proses pembelajaran, untuk pendidikan di Kabupaten Bintan di masa pembelajaran tatap muka terbatas ini dapat meningkat. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Bapak Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan kepada Bapak Husni MPD. Mohon izin Pak untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pelatihan, aktivasi dan pemanfaatan akun Belajar ID Kabupaten Bintan. Dengan hormat Pak, kami persilakan. Terima kasih Bu Nel. Suara didengar Bu Nel? Suara saya? Dengar Pak. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang, sore. Yang saya hormati Pak Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau, hal ini diketuai Bapak Ali Rahman, segenap personil LPMP. Yang saya hormati Ibu Korwas beserta Bapak Ibu pengawas Kabupaten Bintan. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK PAUD Kesetaraan, Kepala SD, SMP Kabupaten Bintan. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah dalam puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat karunia-Nya yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan pelatihan aktivasi dan pemanfaatan akun pembelajaran yaitu Belajar ID. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita dapat mengikuti sampai selesai dan dengan kesabaran kita mudah-mudahan kita menjalankan diharapkan oleh kita semua di dalam kita meningkatkan pendidikan kita, terutama tentang digitalisasi pendidikan ini. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bintan, Bapak Tafsir SSI SMSI, yang sejatinya beliau ingin hadir di tengah-tengah meeting ini. Namun tadi jam 10 beliau menelpon saya berhubung Pak Kadis ada kegiatan yang memang tidak bisa diwakilkan juga. Jadi pada kesempatan ini beliau mewakilkan ke saya. Jadi mohon maaf atas tidak hadir Pak Kadis. Insyaallah
kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Bapak Kepala LPMP pertama luar biasa nih, Bu Neni sebagai pembicara ya, sebagai pembawa acara luar biasa nih Mas Afika ya. Tentunya dalam kegiatan pelatihan, aktivasi dan pemanfaatan akun pembelajaran IT ini sangat penting sekali. Kalau kita melihat dari perkembangan terutama khususnya di Bintan, bahwa apa yang dikatakan Pak Ali tadi, yang memang kita baru tahun 2020, tapi kita juga harus meningkatkan semangat kita, walaupun kita sudah 2 tahun ini, ya 2 tahun lah kita sudah ada pandemi, tapi mudah-mudahanlah di akhir-akhir ini kayaknya kita terus melandai, terus membaik, ya. Mudah-mudahan ya kita ke depan ya pembelajaran bisalah dilakukan secara normal seperti yang dulu gitu ya. Ya harapan kita lah ya 100% mudah-mudahan, itu doa kita bersama lah. Nah, itu semua cobaan bagi kita semua. Nah tentunya semangat kita di dalam kita meningkatkan pendidikan ini, apalagi sekarang sudah era digitalisasi gitu ya, era digital. Mau tidak mau kita harus bersama-sama kita semangat untuk mensukseskan tentang akun belajar ini. Memang ini sangat penting sekali, karena ini juga ditinjau dari salah satu sisi, memang ini juga sangat memudahkan ke depan, baik dari guru itu sendiri maupun kepada siswa. Ya, jadi tidak lagi dengan manual seluruhnya jadi semua sudah memakai dengan cara digital dalam informasi saat ini. Dan tentunya pengalaman-pengalaman di masa pandemi ini memang sangat berharga ya. Tentunya dengan adanya pandemi ini juga ya, sekolah yang mulai dari guru, siswa, orang tua, mau tidak mau juga ya harus mengenal yang namanya media digital ini. Apalagi kalau berapa lama kita memakai metode daring, memakai Google dan lainnya. Ini juga salah satu manfaat ya bagi kita, sekolah, masyarakat, agar kita yang harus melek IT lagi. Dalam hal ini juga kalau melihat dari perkembangan tadi Pak Ali sudah menjelaskan juga ya, bahwa data akun belajar ID khususnya di Bintan ya, itu kalau dilihat dari data per 6 Desember ya, 2 hari yang lalu ya, 2021 itu dari jenjang PTK dan siswa ya, baik dari TK, kesetaraan SD dan SMP, itu memang kalau dilihat dari akun PTK-nya, alhamdulillah benar yang disampaikan Pak Ali, kita memang ada peningkatan gitu untuk PTK-nya, yang dari PAUD sampai SMP itu yang tersedia itu sekitar 2.778, itu sudah sekitar 61,2% yang sudah aktif. Alhamdulillah. Nah, cuma di sini akun siswa yang memang agak masih belum ya Pak Ali ya, saya pikir tadi ya. Nah dengan yang tersedia 17.423 itu baru yang aktif baru 34,22%. Jadi belum separuhnya itu ya. Nah, jadi inilah peran PTK ya, pendidikan bagaimana nanti ke depan untuk terus membimbing anak-anak kita agar lebih memudahkan di dalam memanfaatkan akun belajar ini, baik itu melalui Google Drive, Google Classroom, Google Meet dan lainnya. Ini sangat memudahkan anak kita. Tentunya Bapak Ibu kepala sekolah TK, PAUD, kesetaraan, SD, SMP, yang terus kita tingkatkan semangat kita mengenai akun belajar ini. Dan tentunya bagi kepala sekolah, Bapak Ibu guru, ini sebenarnya bukan hal yang aneh lah, Bapak
ya tentang digital pendidikan ini. Sebenarnya itu sudah melekat dengan kompetensi dari pendidik tersebut ya. Di situ kan ada kompetensi profesional. Nah jadi harus menguasai pembelajaran secara luas, apalagi di era globalisasi ini. Ya, itulah profesional seorang pendidik ini sangat dituntut pada saat ini dan akan datang, karena menyangkut dengan IT ya, digitalisasi ini ya, sehingga kita dapat memberikan pembelajaran memang sangat-sangat penting saat ini. Tentunya digitalisasi pendidikan memang saat ini menjadi topik ya yang menjadi tren ke publik ya, karena memang kita dituntut ya mulai dari pendidik ya, orang tua, masyarakat memang harus mengerti. Nah ini semua sangat-sangat membantu sekali dengan perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. Nah kita alhamdulillah di Bintan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Bintan, Dinas Pendidikan, ya, bahkan di dalam Perda nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan, pemerintah daerah itu sangat memberikan akses yang seluas-luasnya tentang pendidikan ini, sehingga dengan misi dari Dinas Pendidikan ini bagaimana terwujudnya pendidikan yang unggul, berdaya saing. Tadi kita harus menguasai digital ini, ya, belajar ini di sekolah ini, kemudian profesional. Nah kemudian di dalam mewujudkan visi ini bagaimana terwujudnya pendidikan yang merata di masyarakat. Jadi akan terus menyentuh kepada siapa saja masyarakat Bintan yang barangkali ada di interland dan lainnya itu terus. Makanya pemerintah daerah Kabupaten Bintan membuat suatu program andalan ya, sampai sekarang alhamdulillah tetap berjalan, yaitu pendidikan gratis yang sampai sekarang alhamdulillah juga akan terus berjalan. Jadi maksudnya agar pendidikan ini betul-betul terjangkau dan betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat kita khususnya. Jadi dimanapun anak-anak kita kalau memang usia sekolah, itulah yang sampai mereka tidak mengenyam pendidikan. Ini juga merupakan pendidik kita semua, bagaimana kita nanti menceritakan anak kita walaupun yang di pulau-pulau terjauh. Nah, tentunya pemerintah juga tetap menyiapkan sarana prasarana yang memadai. Dan tentunya berbicara tentang digital pendidikan ini, belajar ini juga tidak lepas dari jaringan. Ya di sini juga upaya pemerintah, alhamdulillah Pak Ali sampai 6 bulan itu insya Allah jaringan internet sudah bisa terakses itu. Karena seperti di SMP, di SMA kan sudah ada pisah itu ya Pak Ali ya. Alhamdulillah melalui bantuan dari pemerintah pusat, daerah Lumbing yang itu juga sudah ada mantang alhamdulillah ya, walaupun kondisi Bintan yang di Pulau Bintan tersebut, tapi insya Allah. Nah tentunya tidak ada alasan lagi bagi kita khususnya tenaga pendidik dan pendidikan untuk kita terus meningkatkan, mensukseskan terutama di dalam kita pemanfaatan akun belajar di sekolah, terutama kita di anak kita bagaimana kita tidak ketinggalan lah masalah ini. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan pelatihan, aktivasi dan pemanfaatan akun pembelajaran ID ini berjalan dengan lancar, dan kepada Bapak Ibu sekali lagi kepada kepala sekolah ya, TK, PAUD, Tagaraan dan SD SMP, mohon benar-benarlah kegiatan itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan, aktivasi dan pemanfaatan akun pembelajaran ini dengan resmi
kasih terakhir jawaban ini ya. Sungguh indah wisata Bintan, banyak dikunjungi turis-turis asing. Digitalisasi pendidikan terus kita mantapkan. Kita wujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan dan perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kabid, Pak Husni. Harapan memang Pak dapat ditindaklanjuti agar kita semua, peserta semua dapat memanfaatkan, dapat mendelegasikan, dapat mendiseminasikan, sehingga diharapkan Ibu Bapak Guru peserta kita ini Pak dapat membantu nantinya aktivasi akun semua siswa kita di sekolah Pak. Gitu Pak. Dengan demikian diharapkan di Kabupaten Bintan ini terwujudnya Merdeka Belajar, pembelajaran yang melayani, proses pembelajaran menyenangkan, efektif, dan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Insyaallah Pak. Insyaallah, amin. Terima kasih Pak. Ibu Bapak semua, peserta pelatihan aktivasi dan pemanfaatan akun belajar ID, dengan dibukanya kegiatan oleh Bapak Kabid, Bapak Husni MPD, dengan demikian kegiatan dapat kita mulai dan pembukaan pada hari ini juga berakhir. Terima kasih kepada Bapak Kabid, kepada Ibu Bapak LPMP, kami izinkan untuk live room. Namun jika ingin bergabung, insya Allah dengan senang hati. Terima kasih Pak. Selanjutnya kepada panitia kami mohon bantuan untuk membagi kelas. Sementara itu kita akan mendengarkan penguatan-penguatan dari kapten atau ko-kapten yang mewakili untuk kita guru Bintan agar lebih termotivasi lagi. Kepada Bapak, mungkin Bapak Nurjaman ya, atau Pak Sumandi ada Pak ya? Baik Bu Nel, sebentar Bu Nel. Bu Nel. Ya Pak, silakan. Ya, saya terlupa tadi Pak Husni ini, saya disuruh menyampaikan juga nih tentang surat edaran Sesjen nomor 29 tahun 2001 Iya, Pak. tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang liburan Natal 2021 nih. Oh iya. Kan Betul, Pak Ali. disampaikan ini tadi saya lupa tadi Pak Kepala itu sampaikan Pak Ali. Jadi Saya juga. pertama itu himbauannya kan Pak ya, pembagian rapor semester 1 itu diharapkan di bulan Januari katanya. Yang kedua itu tidak meliburkan secara khusus ya. Pendidikan itu di satuan pendidikan selama periode Natal dan Tahun Baru tanggal 24 Desember itu Pak ya. Jadi tidak ada sampai dengan tanggal 2 Januari. Tetap menerapkan protokol 5M ya kan, memakai masker, mencuci tangan, sanitizer, dan 3T, testing, tracing, dan treatment. Yang keempat itu tidak memberi cuti kepada pendidik dan tenaga kependidikan sampai dengan tanggal 2 Januari. Ini ya, dari tanggal 24 sampai dengan 2 Januari. Yang kelima itu mengimbau penyelenggara satuan pendidikan menunda pengambilan cuti yang tidak penting, ya tidak mendesak untuk di periode tersebut. Mungkin itu saja Pak ya. Ini yang terlupa yang saya sampaikan Pak Kepala tadi. Tolong Pak Ali sampaikan kepada Bapak Ibu guru kita. Terima kasih Ibu Del. Terima kasih Pak. Kami Selamat. Iya. Pak. Baik Pak, selanjutnya. Kapten. Ya, Pak Kapten, Pak Nur, bagaimana Pak Nur? Pak Kapten sudah hadir Pak. Oh, Pak Kapten sudah hadir. Aduh. Selamat datang Pak Kapten. Pak Ali, ini baru di bandara. Oh, baru di bandara. Ya, disapa dulu Bapak Ibu guru kita nih. Ini kapten kita Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin nggak terlalu ini ya. Maaf Ali, Ibu Nel, Narisha, dan Bapak Ibu lainnya.
Alhamdulillah untuk kegiatan pelatihan aktivasi dan pembahasan akun belajar ID khususnya di Kabupaten Bintan, mudah-mudahan akan lancar selama 3 hari dan akan diampu oleh kapten, master trainer yang akan memberikan materi-materi terkait dengan penerapan pembelajaran menggunakan akun belajar ID. Nah, mungkin untuk akun belajar ID mungkin masih ada Bapak Ibu pertanyaan-tanya apa itu akun belajar ID ya Bapak Ibu. Jadi akun belajar ID ini kita sudah disebut juga bahwasanya merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan akun ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk login seperti SIM PKB, kemudian guru penggerak, sekolah penggerak ya, artinya bisa dijadikan SMS atau single SIM. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, artinya Bapak Ibu mengaktifkan ya itu tidak akan rugi ya Bapak Ibu, karena di dalam atau akun belajar ID ini Bapak Ibu selain pembelajaran dan fitur-fiturnya nanti akan sama-sama belajar ya Bapak Ibu dengan kapten, master trainer, manfaat-manfaat yang luar biasa yang ada di akun belajar ID. Kemudian akun belajar ID ini juga Bapak Ibu bisa digunakan untuk misalnya untuk peningkatan kompetensi mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di CPKB. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum aktif silakan diaktifkan. Kemudian bagi Bapak Ibu mungkin yang belum mempunyai akun seperti siswa maupun Bapak Ibu yang baru masuk ke data Dapodik ya Bapak Ibu. Karena pada intinya bahwa akun belajar ID ini merupakan berdasarkan data Dapodik ya. Jadi dari sekolah itu tidak membuatkan atau akun sekolah, tetapi data tersebut berdasarkan Dapodik. Nah, nanti mungkin permasalahan tentang bagaimana mendapatkan akun, riset, mungkin dari kawan-kawan kapten akan share ya Bapak Ibu di forum surat permohonannya seperti apa dan dikirim kemana. Mungkin itu aja untuk sampai kali ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah sore tetapi semangat belajarnya masih seperti pagi ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya karena ini masih dalam perjalanan kegiatan Solo Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ali LPMP yang memang selalu mendukung kegiatan mengaktifkan belajar ID sampai untuk Bapak Ibu ketahui bahwa di Provinsi Kepulauan Riau sampai di peringkat 4 Bapak Ibu dan kita semua ya Bapak Ibu karena mewakili dari provinsi itu mendapatkan penghargaan top 10 mengaktifkan akun belajar ID tertinggi secara nasional. Nah, kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu ya untuk Kabupaten Bintan dengan adanya pelatihan ini bisa menjadi 100% ya untuk aktivasi akun belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, semangat untuk berbagi dan sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan ya Pak. Beliau dalam mengemban tugas itu Pak sebagai pemimpin guru penggerak. Baik Ibu Bapak, dengan demikian sudah dibuka kegiatan kita, berakhirlah kegiatan pembukaan ini. Kami sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan atau sesuatu kalimat yang tidak menyenangkan, yang tidak sengaja. Kami mohon maaf kepada Allah, kami minta ampun. Kepada panitia kami persilakan untuk membagi kelas-kelas untuk jenjang TK, PAUD, kesertaan SD, SMP, dan classroom untuk Ibu Bapak Kepala Sekolah bersama pengawas. Ibu Baik. Bapak, Ya. ya.
Enggak, coba di Baik, apa? terima kasih, Bu Nel. Ini sebelum kita masuk ruangan ini, coba disampaikan. Nanti banyak tentang absensi dan yang lain-lain. Coba. Baik, Pak Ibu, sebelum kita masuk ke berikut, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Baik, yang pertama kita untuk tata tertib kegiatan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama administrasi, peserta mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia. Tadi sudah saya share juga link absen ya Bapak Ibu ya di chat room. Kemudian yang kedua peserta mengirimkan dan tugasnya kepada narasumber. Nanti narasumber akan memberikan tugas-tugas dalam pelaksanaan kegiatan kita. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan kita, Bapak Ibu wajib mencantumkan nama jelas serta asal unit kerjanya. Tadi saya lihat masih ada namanya tapi tidak ada asal unit kerjanya atau asal sekolahnya. Kemudian memastikan berada dalam jangkauan koneksi internet yang stabil agar Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Kemudian berpakaian sopan dan rapi. Kemudian mengaktifkan fungsi mute-nya kalau tidak ada menyampaikan pendapat ya Bapak Ibu. Kemudian untuk breakout room, setelah ini kita breakout room. Room pertama itu pesertanya kepala sekolah. Bangga. Ya Pak, ya Pak. Itu kembali ke absen itu ya kan. Ini banyak bertanya nanti panitia. Absensi ini Ya. berapa kali ya diisi ya? Oh iya. Baik Iya. Bapak Ibu. Nah untuk absensi nanti saya kirimkan lagi di breakout room absensi yang sama. Kita mengisi link absen yang dikirim oleh LPMP itu 1 kali saja Bapak Ibu ya. Jadi 1 kali selama 3 hari ini. Kemudian nanti hari kedua dan hari ketiga Bapak Ibu mengisi absensinya di Google Classroom. Nanti akan dipandu oleh narasumber atau pelatihnya. Begitu Pak. Yang di room yang sekali itu Pak Angga, itu kapan terakhir ya? Iya, selama 3 hari ini Pak. Jadi mungkin ada peserta kita mungkin tidak sempat absen di hari pertama. Semoga semuanya bisa absen di hari pertama ya Bapak Ibu ya. Yang kemudian kalau tidak bisa absen di hari pertama, hari kedua juga boleh. Tapi hanya 1 kali saja ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah absen di hari pertama, hari kedua tidak bisa absen lagi. Absennya hari kedua dan hari ketiga itu di Google Classroom begitu Pak. Terima kasih Pak Angga. Oke. Baik Bapak Ibu, kemudian breakout room. Nah, setelah ini kita breakout room. Room pertama itu kepala sekolah. Nah, bagi Bapak Ibu kepala sekolah nanti stay di room ini. Tidak perlu masuk ke breakout room. Nanti akan didampingi oleh narasumber kita, Pak Sumadi, Pak Syarizal, dan Pak Nurjaman. Nah, room 2 itu Bapak Ibu guru jenjang PAUD. Nanti didampingi atau dinarasumberi oleh Bapak Windy dan Ibu Nel. Kemudian room 3 jenjang SD dan SMP nanti ada narasumber Pak Solehan dan Pak Pepi. Nah setelah ini saya bagi roomnya. Bapak Ibu silakan join ya Bapak Ibu, klik join atau klik room Bapak Ibu masing-masing. Nah bagi Bapak Ibu kepala sekolah nggak usah masuk ke breakout roomnya. Oke, sudah muncul barangkali di layar Bapak Ibu breakout room. Sudah. Oke, silakan pilih breakout roomnya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu di jenjang PAUD atau SD? Izin Pak Angga, sini kalau di Ibu munculnya nama-nama peserta Pak. Di minimize saja Bu, di unassign itu diklik aja. Nah nanti akan dia mengecil itu. Oke. Nah, bisa Ibu? Iya. Oke, sepertinya sudah mulai banyak yang buka. Tolong api. Bu Nel, itu
kita ke Ibu Bapak ya. Rumpaut ya. Ke Rumpaut ya sama Pak Iya, Widi. Pak. Iya, sampai tadi Rumpaut. Iya, kan laptop. Bapak Ibu, ya nanti di SMP dengan Pak Hairi. Oh iya, betul sama. Oke. Izin Pak Angga kami masuk ya kelas bawah. Hati-hati di jalan Bapak Ibu ya sampai. Hati-hati di jalan, awas terlempar. Silakan Bapak Ibu bergabung di rumah masing-masing. Ya, dipandu Pak Angga kalau apa pelan-pelan ya. Siap. Ya, Ibu yang dari PAUD Bapak dipandu. Nah, kan betul kan? Nah, yang dari PAUD Pak, yang dari PAUD. Nuraini ya. Iya. Ibu, Ya. Ibu dari apa Bu? Mohon dirindam namanya Bu Nuraini. Kepala Street sekolah. gitu. Nah, kalau kepala sekolah tetap stay di room utama ini Bu, jangan kemana-mana. Oh gitu. Tetap di room Oke. utama. Bagi guru PAUD di room PAUD, bagi guru SD atau SMP di room SD atau SMP. Iya. Dilempar diam aja lah di sini. Pengawas sama kepala sekolah ya Pak ya. Pengawas sama kepala sekolah Pak. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam. Nah ininya. Dari Pak Lajud ini SD 4 Mantang. Gimana? Ini absen saya diklik apa nggak mau terbuka dia Pak? Diklik-klik nggak mau terbuka. Iya. Saya tolong digendong saja ke